Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedita Damayanti, NIM 0481011062. Saya dari Prodi Sastra Inggris. Kali ini saya ingin memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Ragam dan Fungsi Bahasa Indonesia. Baik, pertama-tama mari kita bahas tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, media, dan tujuan komunikasi. Menurut Gurskerov pada tahun 1984, ragam bahasa terjadi disebabkan adaptasi bahasa pada situasi sosial, lawan bicara, dan sarana komunikasi. Adapun beberapa jenis ragam bahasa, di antaranya yang pertama, ada ragam lisan, bahasa yang digunakan secara langsung, misalnya pada kegiatan ceramah, pidato, dan percakapan secara langsung. Dan ada juga dengan ragam tulis, bahasa dalam bentuk tulisan yang digunakan untuk keperluan resmi dan non-resmi, misal surat keterangan, proposal, maupun undangan. Ragam lainnya yakni ragam formal baku. Bahasa ini sering digunakan untuk kepentingan resmi, misal pada bidang hukum, pendidikan. Seperti saat ini kita sedang berkuliah, maka kita akan menggunakan ragam formal. Lalu berikutnya ada ragam non-formal atau non-baku. Biasanya ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, bisa ke sesama teman, bisa sama keluarga, seperti penggunaan yang mau ke peken. Nah, itu adalah arti bahwa saya akan pergi ke pasar, tapi tidak menggunakan ragam bahasa baku, karena situasinya dalam keadaan keakraban, sehingga lebih baik untuk menggunakan bahasa non-formal. Berikutnya, yakni adalah fungsi bahasa Indonesia. Oke, menurut Harimurti Pridja Laksana, bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa resmi sebagai pemersatu bangsa diantaranya yakni bahasa resmi kenegaraan, bahasa sebagai komunikasi nasional, bahasa sebagai pengantar pendidikan, dan bahasa sebagai pengembang kebudayaan. Menurut Gurskerov, bahasa memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai alat komunikasi, yang kedua alat ekspresi diri, yang ketiga alat kontrol sosial, dan yang keempat adalah alat untuk berpikir. Berikutnya adalah diklosia, pembakuan bahasa, dan fungsi bahasa baku. Diklosia adalah sebuah situasi ketika dua ragam bahasa digunakan dalam fungsi yang berbeda dalam masyarakat. Contohnya, bahasa Indonesia baku di sekolah, bahasa daerah di rumah atau di lingkungan sekitar. Pembakuan bahasa suatu upaya penyeragaman kaidah bahasa agar memiliki standar resmi yang meliputi ejaan, tata bahasa, kosakata, dan pengucapan. Fungsi bahasa baku antara lain adalah untuk pemersatu antar pengguna bahasa, penanda kepribadian, penanda wibawa, kerangka acuan dalam penulisan resmi. Berikutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang berhasil saya temukan yakni bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam dan fungsi sesuai konteksnya. Ragam formal dan informal digunakan sesuai kebutuhan situasi. Fungsi bahasa sangat penting dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Dikloksia dan pembakuan bahasa mencerminkan dinamika bahasa dalam masyarakat. Bahasa baku membantu menciptakan komunikasi yang jelas, tertib, dan resmi. Baik, untuk penutup, ada pepatah mengatakan bahwa bahasa mencerminkan jati diri bangsa. Maka gunakanlah bahasa yang baik sesuai dengan situasi kita saat berbicara dengan siapapun. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.